Lihat secara timeline kemunculan Gibran itu mulai intensif di beberapa minggu terakhir sebelum dideklarasikan. Sebenarnya kan fenomena Gibran itu tidak bisa dihindari dari fenomena gagasan rekonsiliasi yang beliau mulai dengan Pak Prabowo tahun 2019 ya. Setelah Pilpres beliau menang, kami juga ketemu waktu itu sekalian melaporkan kita mau bikin partai apapun kan beliau presiden ya. Jadi kita cerita bahwa kita punya gagasan baru. Nah, sampaikan dan kita ajukan juga usul tentang rekonsiliasi. Dan Pak Anies nih ketua umum kita ini kan orang yang punya wawasan geopolitik yang sangat bagus ya. Waktu itu beliau bilang, belum ada krisis loh 2019. Pak, akan ada krisis Pak. Krisis besar di dunia. Kita belum tahu apa, tapi ini kelihatannya pola-polanya ada. Ceritain. Nah, terus gimana ya? Kita mesti bersatu. 2 kali pemilu ini, 2019-2014, pembelahan ini nggak boleh dibiarkan. Elit paling tidak harus disatukan gitu. Kemunculan Gibran, kalau sampai nanti besok didaftarkan, nah, itu kan kita asumsikan sudah dideklarasikan. Itu adalah setengah jawaban dari satu rekonsiliasi. Kedua menghadapi krisis besar dan Gibran salah satu jawabannya. Ya, jadi, nah sebelum sampai ke situ kan, akhirnya kan beliau memang ingin menjaga koalisi besar kan. Karena apapun hadirnya Pak Prabowo dan Pak Sandi dalam kabinet itu memberikan warna dalam kabinet bahwa ini ada persatuan gitu. Bayangkan ya, PDIP, ya Gerindra. Ya, kemudian Golkar, kemudian P3 dan sebagainya kan gabung kan menjadi satu. Memang ada ongkosnya, tapi ini ongkos terjadi di seluruh dunia, yaitu melemahnya oposisi. Secara umum, krisis-krisis ini membuat orang tuh jadi tidak kritis sebenarnya, tetapi kita itu melegalkan dengan platform rekonsiliasi. Akhirnya kabinetnya dipertahankan. Nah, pikiran Pak Jokowi itu kan kabinet yang kita pertahankan ini ya semua ya sampai ujung, sampai akhir. Dan di akhir kalau ada tantangan silakan tapi clear. Karena tidak ada platform yang bisa membedakan antara yang di sana dengan yang di sini kecuali bahwa mengkritisi apa yang sudah berjalan dengan sesuatu yang baru. Nah, rupanya yang mengambil posisi itu dari awal Pak Surya Paloh. Gitu loh. Jadi makanya ada euforia waktu itu mengatakan Anies Baswedan adalah antitesis daripada Pak Jokowi. Sebenarnya itu positioning yang bagus. Kalau memang kalau memang mau diambil gitu, karena memang kebayang waktu itu di ujung memang Pak Jokowi itu pikirannya waktu itu bisa nggak meskipun nanti kita pisah, kita ngomong baik-baik deh. Karena apapun kan harus ada pilpres. Dan pilpres itu kan apapun kan harus minimal 2 calonnya kan. Kan difikirkan waktu itu. Karena ini udah jalan nih rekonsiliasi. Bisa nggak yang di ujung ini kita... Nah, rupanya menurut yang saya dengar, itu tidak ngomong keluar itu. Waduh, perahu sekoci pertama keluar. Nggak ngomong. Akhirnya ada damage-nya di situ gitu. Dan setelah itu kemudian perahu sekoci kedua keluar lagi, Pak Ganjar. Itu masalah lagi. Tetapi ide besar untuk membuat rekonsiliasi itu nggak hilang. Karena memang pada dasarnya itu yang mau dipertahankan. Tapi gini Bang, bukannya kalau misalnya nafasnya atau niatnya adalah rekonsiliasi, dengan kemudian sekarang keputusannya Pak Prabowo didukung oleh koalisi mengambil Gibran yang masih, ini kan belum ada keputusan kan ya, masih merupakan kader PDIP itu, makanya kan begini kan, pertanyaannya kan ini rekonsiliasi antara siapa dan siapa? Kalau kita trace ke 2014-2019 adalah between 2 kelompok dan figur yang beradu pada 2 pemilu itu. Namanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kan ini yang permanen kan, Prabowo Hatta, Prabowo Sandi, Jokowi JK, Jokowi Ma'ruf kan. Tapi yang permanen adalah Prabowo dengan Jokowi. Prabowo dan Jokowi ini yang reconcile. Mereka mau ngajak kabinetnya. Karena yang memang simbol konkret dari rekonsiliasi itu adalah kabinet. Makanya harusnya kabinet itulah yang diopus oleh power baru gitu loh.
Nah ini yang tadinya mau dijaga, makanya kan calonnya di awal yang saya dengar itu desainnya Prabowo Puan. Awalnya itu. Prabowo Puan. Siapa tuh ide pertama? Datang dari siapa? Ya itu termasuk saya kira bisa dicek juga ke Mbak Puan karena ini kan udah komunikasinya jalan sebenarnya kan, dan memang hubungannya luar Harusnya biasa. barang jadi ya satu. Jadi Mbak Puan kan naik kuda di Hambalang dan sebagainya. Harusnya barang jadi tuh. Terus tiba-tiba di tengah jalan begitu Nasdem keluarkan Anies Baswedan, klop nih. Cuman ada masalah karena harusnya yang keluar tuh keluar beneran gitu loh. Sehingga penantangannya itu kuat, jelas. Clear. Ini yang mau terus, itu yang nggak mau terus, misalnya kayak gitu. Nah, itu pertama. Nah, yang kedua itu sebenarnya kan memang Pak Jokowi setidak-tidaknya karena ikut membesarkan Ganjar juga, pikirannya ya jangan Puan. Prabowo Ganjar, ada juga Prabowo Ganjar pikirannya kan. Dan memang kemudian Ganjar yang memang elektabilitasnya Pak Ganjar gitu. Nah rupanya di PDIP saya dengar nggak mau Prabowo Ganjar, tapi maunya Ganjar Prabowo. Oke. Ini masalah siapa satu dan duanya ya? Nah ini muncul. Nah Pak Jokowi di situ ya nggak sanggup. Dia bilang ya rupanya ya keinginan dia untuk menyatukan terutama karena itu jatah PDIP lah gitu ya, partai besar begitu, nggak bisa ya akhirnya kan Pak Ganjar keluar gitu. Tapi jangan lupa bahwa di PDIP itu ada gejolak juga kan waktu itu dengan Dewan Kolonel, gitu kan. Nah tapi oke lah, ini udah jadi 3. Nah, sekarang rekonsiliasinya mau diterusin nggak? Kata Pak Jokowi terusin. Meskipun harus Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dan kabinet besar ini harusnya terus berjalan. Tunggu. Waktu itu di awal kan ketika disebut Prabowo dan Jokowi, Prabowo dalam konteks masih pakai baju PDI Perjuangan kan? PDIP, Jokowi maksudnya. Iya, Jokowi PDI Perjuangan kan? Iya dong. Presiden. Ini kan antara kandidat presiden. Begini, kenapa kemudian muncul nama Gibran? Nah, itu Gibran tadi kan. Itu jadi kolateral atau apa? Ada di makanya ini perlu kita mitigasi ya. Ini kita mitigasi karena prosesnya terus terang agak natural menurut saya. Natural. Sehingga bukan nanti dikondisikan, Bang. Bukan, sehingga nanti kita bisa menjawab kecurigaan orang tentang posisi Pak Jokowi dan sebagainya. Jadi Mbak Puan gagal, Pak Ganjar gagal, Pak Ganjar keluar, ya kan, PDIP keluar, bikin blok sendiri, berarti sudah 3 keping blok ini kan. Sekarang kan di koalisi besar ini bertanya, kira-kira dengan siapa lagi? Seorang yang merepresentasikan Prabowo dan seorang yang merepresentasikan Pak Jokowi. Atau kelompok Pak Jokowi yang menyetujui itu. Kelompok Pak Jokowi ya. Nah sekarang Pak Prabowo mewakili Pak Prabowo. Bukan kelompok lagi tapi anaknya Pak Jokowi. Itu ya, makanya kan. Iya, makanya kita sekarang karena gini, Wapres itu sepenuhnya simbolik. Ini juga argumen kuat yang nggak bisa dibantah juga. Di negara kita dengan sistem seperti ini, apa boleh buat, karena nomination by the elite sepenuhnya wakil presiden adalah simbolik. Nah sekarang karena simbol Puan nggak jadi, simbol Ganjar tidak jadi, ya ini yang merepresentasikan koalisi dengan koalisi Pak Jokowi, yang Pak Jokowi itu partainya PDIP, akhirnya ya cari seseorang yang lebih merepresentasikan Pak Jokowi. Bukan lebih otentik. Nah itu dia langsung gitu ya. Itu dia. Akhirnya semacam galon dan saset ini. Dan ini yang membuat Bang Fahri harus meralat tweetnya. 2019 kan Bang Fahri bilang sebaiknya Gibran janganlah masuk kekuasaan. Saya nggak akan ralat, saya nggak hapus itu tweet. Enggak. Gimana? Karena pada waktu itu pertama saya sendiri masih di DPR ya mau berakhir. Yang kedua Gibran belum masuk politik. Ya. Kan pilihan orang kan, kalau kita lihat kapan orang masuk politik dan tidak itu kan momennya kita nggak tahu. Politik kita ini kan tidak mengenal party ID, sehingga orang tuh masuk keluar dalam politik pindah partai itu dahsyat sekali. Bukannya waktu itu Bang Fahri konteksnya karena Gibran anak presiden, janganlah masuk ke sana. Makanya saya mau ceritakan itu, ya kan. Nah sekarang pada waktu itu dia masih muda dan dikenal sebagai orang berusaha, ya kan. Baru menikah kalau nggak salah, belum punya anak. Pikiran saya ya sebaiknya tidak masuk politik.
Karena angin yang menerpa Pak Jokowi waktu itu keras sekali. Kebetulan saya masih bersama teman-teman yang beroposisi dengan Pak Jokowi secara resmi ya, karena di DPR gitu ya. Daripada menambah beban Pak Jokowi, lebih baik dia jangan masuk situ. Tapi semua orang lain ya yang di sekitar Pak Jokowi mendukung Gibran. Oke, dia sudah masuk. Sekarang kan dia sudah membuat pilihan. Yang dibaca oleh publik itu adalah proses satu menuju ke pencawapresan. Kenapa ada proses di MK misalnya yang makanya ini soal lain kan, kita bahas nanti soal MK. Itu kan artinya bagaimana bisa seperti yang disampaikan Bang Fahri bahwa ini logikanya logika satu untuk rekonsiliasi, logika untuk menyatukan, logika dan sebagainya. Padahal orang membaca sederhana, Gibran ini anak, kenapa harus anaknya? Gitu. Makanya sekarang kita terima nggak logika saya atau nalar yang berkembang bahwa memang ada rekonsiliasi, lalu ingin diteruskan, dicobakan dengan beberapa figur yang ada di dalam lingkungan kabinet dan partai politik yang ada, akhirnya gagal. Lalu di pembicaraan berikutnya koalisi besar ini, lalu siapa? Lalu muncul nama-nama orang kan, si ini ditolak si ini ditolak si ini ditolak oleh partai ini menolak si ini dan sebagainya gitu. Termasuk Erick Thohir ditolak. Harus ada jalan keluar ya, Erick Thohir ditolak dan sebagainya. Harus ada jalan keluar kan? Sambil jalan, nama Gibran tidak masuk karena orang tahu umurnya tidak cukup. Lalu muncullah gerakan untuk melakukan judicial review judicial review terhadap satu pasal di dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa umur itu di atas 40 tahun. 40 tahun ke atas. Ini nggak ada kaitannya dong, nggak ada kaitannya dengan itu tadi mempersiapkan secara terkait natural. Atau tidak terkait, tapi ini kan dinamika yang Bang Fahri itu bagian dari supaya gol. Terkait atau tidak terkait, terkait atau tidak terkait ya politik mesti terkait. Kan nggak mungkin tidak terkait. Maksudnya Nitya, gerakan untuk melakukan judicial review itu bagian dari perencanaan untuk menggolkan Gibran. Maksud saya. Kita bisa akui, bisa juga tidak kita akui, tapi tidak mungkin tidak diakui. Tapi semua itu adalah, tapi itu itu dua proses yang legal. Masalahnya kan ini kan nggak ada yang salah, nggak ada yang pernah bilang salah. Betul. Kayak kita sensi aja sebenarnya. Makanya itu poinnya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Ini ngomongin rasa Bang, rasa aja. Orang menjelaskan. Kan habis itu bikin partai, jadi pimpinan dewan dan sebagainya. Masa orang yang sudah meniti karir 30 tahun dalam politik kalah sama Gibran? Nah itu yang saya bilang waktu itu. Kirain kalah sama gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan. Gara-gara orang seperti saya tidak dikasih jalan, akhirnya Gibran yang itu maksudnya Bang.